Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan anugerah yang bisa kita rasakan sampai saat ini, bernafas dengan oksigen gratis, berdiri tegak, bisa makan, bisa minum, bisa ngobrol, bisa minum kopi. Banyak sekali rezeki dan nikmat yang kita dapatkan dari Allah yang mungkin kita nggak sadari. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama merenungi betapa peran pencipta kita Allah Subhanahu wa taala begitu besar dalam diri kita. Alhamdulillah. Dan juga salawat dan salam tercurahkan bagi manusia terbaik di dunia yang berperan begitu besar dan memiliki andil begitu luar biasa bagi penyebaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para istri, keluarganya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Saya pernah berada di sebuah tempat pemandangan yang begitu luas. Gunung-gunung hijau, air terjun, langit yang biru cerah. Lalu saya bertanya, indah sekali ini semua. Bahkan lebih bagus dari sebuah lukisan yang diciptakan oleh manusia. Lalu saya bertanya, siapa yang menciptakan ini? Bagaimana cara menciptakannya? Berapa lama menciptakannya? Ini pertanyaan-pertanyaan standar yang hadir dalam benak kita sebagai umat manusia yang katanya memang jahil atau bodoh. Dan keterbatasan kita nggak mengerti bagaimana konsepnya. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang sebuah judul yang mungkin standar buat kita tapi penting sekali artinya. Apakah Tuhan itu ada? Nah, untuk Anda yang mempertanyakan Tuhan, untuk Anda yang bertanya siapa Allah itu, apakah agama Islam ada di KTP saja, tapi tidak ada di hati? Nah, kita mudah-mudahan, kita berharap dengan tayangan ini bisa merubah itu semua. Sudah hadir juga bersama kita yang kami cintai, yang kami hormati, warisan dari para nabi, yaitu ulama, yang akan menyampaikan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bermakna untuk kita semua. Ya, Ustadz Ali Hasan Bawazir, hafizahullah ta'ala. Apa kabar, Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya, gimana cara bikin jenggot numbuh lebat seperti itu, Ustadz? Ini gak dibikin. Gak dibikin. Dibiarin apa adanya jadi seperti ini. Kalau itu kan sunnah Rasul ya, Ustadz. Iya, berarti kalau cuma 3 lembar kayak saya, sunnahnya belum kuat, Ustadz. Tetap sunnah Rasul. Oh, tetap sunnah Rasul. Karena harapannya seperti itu. berdasarkan niatnya kan itu. Iya, ketika itu niat. kita ingin mengikuti Nabi SAW, walaupun setengah lembar, tetap akan mendapatkan pahala sunnah. Alhamdulillah. Ustadz, izin Ustadz, kita lihat pemandangan begitu indah di sini, Ustadz. Masya Allah. Ya, dari kita mungkin hanya lihat-lihat aja, tapi kita nggak tahu bagaimana ini diciptakan. Masya Allah. Siapa yang menciptakan? Masya Allah. Semua mengatakan hanya ada satu zat yang menciptakan ini semua, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ustadz. Betul. Tapi banyak pertanyaan dari kita, Ustadz. Apakah Allah itu ada? Kalau ada di mana? Bagaimana? Bagaimana penciptaan, Ustadz? Kami persilakan, Ustadz. Barakallahu fiik. Mengenai pertanyaan tentang adakah Tuhan atau adakah Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang muncul insya Allah mungkin belakangan. Karena ketika kita membaca dan melihat sejarah kehidupan manusia, peradaban-peradaban kuno meyakini akan adanya Tuhan. Ya, sehingga ketika kita melihat peradaban-peradaban yang ditemukan oleh manusia, dari peradaban Romawi kuno misalnya, atau peradaban-peradaban yang dieksplor oleh para arkeolog, mereka pasti menemukan tempat peribadatan di masing-masing peribadatan itu. Ya, selalu ada tempat persembahan, peribadatan. Yang ini mengisyaratkan apa? Bahwa seluruh peradaban manusia meyakini akan adanya Tuhan. Namun ketika manusia mulai terkontaminasi dengan bermain dengan akal pikiran yang begitu liar, namun di samping keliarannya dia juga berusaha untuk memberikan ketentuan-ketentuan yang menyulitkan diri mereka sendiri untuk menjawab pertanyaan yang sederhana, apakah Tuhan itu ada? Dan yang ini yang membuat hal itu menjadi susah bagi sebagian orang. Misalnya mereka memberikan batasan seperti sebagian Bani Israel. Ketika mereka mengatakan sebagaimana Allah mengutip dalam surat Al-Baqarah ayat 55, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah terang-terangan. Kita bisa melihat wujud Allah. Kalau ada, mana wujudnya? Ini permintaan dari Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam.
Statement ini adalah statement penolakan, bukan ingin tahu. Jika seseorang mengingkari, menolak dan mengingkari, maka hal-hal yang real dan nyata pun mereka akan berusaha menolaknya dengan pembatasan-pembatasan yang mereka sendiri membuat pembatasan itu. Karena hal yang sederhana, apakah benar bahwa kita hanya mempercayai sesuatu jika kita lihat saja? Apakah seperti itu? Kenyataannya, contoh yang paling sederhana. Tokoh-tokoh sejarah, kita kenal nama Aristoteles misalnya, Plato, Gajah Mada, apa kita lihat? Majapahit, dan banyak lagi yang lainnya. Banyak hal itu informasi kita percaya, kita yakini ada benar walaupun kita tidak pernah melihatnya. Karena apa? Karena dari sumber-sumber berita yang bisa dipercaya. Nah, disinilah maka jika ternyata sumber informasi itu bukan hanya dilihat dari sekedar apa yang bisa kita lihat, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memperkaya kita dengan potensi-potensi yang dengan itu kita bisa menerima dan menangkap kebenaran. Wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kami jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani supaya kalian bisa bersyukur. Inilah potensi yang Allah berikan. Akal pikiran, panca indera, ya, dan ini adalah sumber-sumber bagaimana kita mengakses informasi. Jadi, tentang pertanyaan adakah Tuhan? Hal yang paling sederhana, siapapun kita yang hidup di muka bumi, mau dia ateis atau tidak ateis, mereka selalu menggunakan hukum kausalitas, sebab akibat. Ya, bahwa adanya suatu jejak mengisyaratkan bahwa ada yang pernah menapak jejak tersebut. Ya, ketika kita di dalam rumah dengan santainya kita parkir mobil kita di luar, ketika kita keluar ternyata mobil kita tergores. Apa yang kita lakukan? Kita akan mencari siapa pelakunya. Betul. Ya, kita tidak akan ini terjadi dengan sendirinya. Seateis apapun dia, Ya. ateis pun akan menjalani konsekuensi ini di dalam perjalanan hidupnya 24 jam. Tapi kecuali dalam satu konteks ketuhanan. Saya nggak mau terima urusan dalam hukum sebab akibat dalam konteks ketuhanan. Dan ini adalah kesombongan. Ya, padahal hal yang sederhana. Bagaimana kita bisa mengatakan benda-benda yang ada ini terjadi dengan sendirinya? Paling simpel. Jadi sehingga para ulama sampai mengatakan bahwa bukti adanya Tuhan sebanyak apa? Sebanyak apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Apa yang bisa kita lihat? Ini semua bukti menunjukkan akan hal itu. Dan bahkan lebih dahsyat lagi, semakin kompleks suatu produk akan menunjukkan bahwa sehebat apa produsen dari produk itu. Ya, misalnya kita membawa handphone Apple gitu misalnya, kecanggihan sebuah handphone misalnya, kecanggihan sebuah kendaraan Tesla misalnya, wah keren nih mobil. Dan begini begitu. Kita akan membayangkan produsennya super canggih. Ya, kita akan memikirkan seperti itu dalam segala konteks kehidupan. Ketika dikatakan, oh tidak, ternyata yang buat Apple ini anak nggak lulus SD, umurnya baru 6 tahun. Percaya? Nggak bakalan ada orang percaya. Mustahil. Mustahil anak-anak menciptakan yang seperti ini. Nah, itulah hal-hal dasar yang sangat mendasar yang telah Allah titipkan ke dalam hati nurani kita, ke dalam pikiran kita, yang itulah disebut dengan fitrah. Ya, jadi tentang pembuktian adanya Tuhan ini, para ulama menjelaskan dengan beberapa konsep. Yang paling mendasar adalah konsep fitrah. Fitrah itu jika bisa saya istilahkan sebagai sebuah software yang Allah tanamkan di dalam hati manusia. Ketika bayi itu lahir dengan fitrahnya, dia tumbuh dengan fitrahnya, maka dia akan tumbuh dengan meyakini adanya Tuhan. Seperti tadi contoh peradaban-peradaban. Maka saya pernah membaca sebuah cerita tentang suku asli yang hidup di benua Australia, Aborigin. Mereka memiliki sesembahan, mereka memiliki Tuhan, dan mereka menyeru Tuhannya dengan nama Atnatu. Atnatu, yang secara bahasa mereka artinya adalah yang tidak memiliki lubang anus. Apa hikmah di balik itu? Maksudnya apa? Mereka meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah ini tidak makan, tidak minum, sehingga kalau tidak ada input maka tidak ada output. Jelas seperti itu. Sangat modern konsep ketuhanannya. Lebih modern daripada ketuhanan orang-orang Nasrani. Ya, padahal istilahnya suku asli dari benua Australia ini. Mereka meyakini Allah, Tuhan yang mereka sembah itu
ketika dia layak disifati dengan sifat-sifat ketuhanan yang memberikan kecukupan kepada seluruh makhluk ciptaannya, maka mustahil dia butuh sesuatu dari makhluk yang diciptakannya. Mengkonsumsi makan dan minum. Konsekuensi dari ketika sesuatu di-input, ada input pada dirinya, maka ada output. Bagaimana sifat ini ada pada sosok Tuhan. Ini contoh sederhana. Dan juga secara fitrah. Kemudian secara akal. Dari akal pun misalnya kita bisa melihat bahwa ada kaidah-kaidah mendasar yang Allah telah berikan bagi diri kita, yang dengan kaidah-kaidah dasar ini kita bisa mencerna dan memahami dan mengenal Tuhan. Contoh, sesuatu yang tidak ada mustahil akan menciptakan sesuatu yang ada. Ya, dalam istilah bahasa Arabnya al-adam la yakhluqu syai'an. Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan yang ada. Seperti keteraturan yang ada di tempat kita ini. Yeah. Misalnya kita katakan bahwa ini ternyata menata dirinya sendiri. Televisi menaruh dirinya, meja dan semuanya sebagainya. Kopi juga di meja kita ini. Kemudian dikatakan, siapa yang mengatur? Bukan Anda, bukan saya. Nggak tahu, tiba-tiba kita sampai di sini, sudah tertata seperti itu. Ya, orang yang masih menggunakan akal sehatnya akan mentertawakan adanya klaim yang seperti ini. Maka pernah terjadi di masa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau bertemu dengan beberapa ateis dari India yang datang menemui beliau dan mengajak beliau berdebat. Dan Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang yang ahli di dalam menyampaikan logika-logika. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah, Nu'man bin Thabit rahimahullah. Ketika bertemu dengan Imam Abu Hanifah, mereka menyampaikan bahwa Tuhan tidak ada dan lain sebagainya. Abu Hanifah tidak menjawab. Izinkan saya berpikir satu malam saja. Besok saya jawab. Maka ketika besok harinya ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah menyampaikan, saya barusan dari dermaga. Dan ternyata saya lihat di dermaga ini ada sebuah kapal yang merapat. Dan ternyata di dalam kapal itu banyak barang. Ya, banyak istilah bahasa sekarang kontainer-kontainer. Yeah. Dan saya dapati tidak ada nahkoda. Tidak ada awak kapal. Dan tiba-tiba kapal ini dengan begitu saja dia menurunkan kontainer-kontainernya ke tepian. Dan kemudian dia mengupload barang-barang lainnya. Tanpa nahkoda, tanpa awak kapal, tanpa siapapun yang mengontrol itu semuanya. Terjadi dengan sendirinya. Maka orang-orang India ini mengatakan, ya Abu Hanifah, kami kira kamu orang paling waras yang kami temui. Ya, ternyata kamu kurang waras. Kamu gila dengan mengatakan sesuatu ada seperti ini. Kata Imam Abu Hanifah, hanya untuk sebuah benda kapal, Anda tidak bisa mempercayai bahwa kapal itu ada dengan sendirinya. Dan proses loading, unloading barang ini terjadi dengan sendirinya. Bagaimana dengan keteraturan yang ada di alam semesta ini? Kompleksitasnya daratan, lautan, udara, tata surya, dan lain sebagainya. Kemudian Anda mengatakan bahwa ini terjadi dengan sendirinya. Di mana akal Anda? Anda lebih tidak waras. Sesuatu yang tidak ada, mustahil menciptakan yang ada. Kemudian, yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia bisa memberi? Seseorang bisa bersedekah ketika dia memiliki harta. Ya, tanpa harta, bagaimana kita bersedekah? Kita bisa menciptakan sebuah produk tertentu dari apa yang kita miliki, dari bahan baku yang kita miliki. Seorang produsen menciptakan cangkir ini misalnya. Maka dia memiliki kemampuan dan keahlian untuk membuat cangkir ini. Dan dia memiliki bahan baku dasar untuk mengolah dan terjadilah ini. Maka dia masih memiliki tanah liat, dia memiliki ini, dia memiliki itu, sehingga jadilah produk seperti ini. Kemudian terkait tentang alam semesta. Kita melihat di alam semesta ini ada kehidupan. Ada kehendak. Ada sifat-sifat. Bagaimana sesuatu yang tidak hidup, ya, orang-orang ateis mengatakan ini terjadi dengan begitu saja, tanpa ada yang mencipta. Sesuatu yang begitu saja, tanpa ada yang mencipta, tidak punya kehidupan, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan-pilihan. Bagaimana mereka bisa menciptakan sesuatu yang punya kehidupan, punya kehendak, punya pilihan-pilihan? Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi, bagaimana sesuatu yang tidak memiliki kehidupan bisa memberikan kehidupan?
Ini sekedar contoh saja. Yang paling sederhana, jika kita tidak memiliki sarana alat untuk menciptakan suatu produk elektronik, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk elektronik? Ya, atau motor, atau bangunan, dan yang sebagainya. Sesuatu ini terjadi, adanya rumah ini, ada tempat ini, adalah dari orang-orang yang memiliki potensi untuk membuat ini. Dia punya semen, dia punya batu bata, dia punya ini paku, dan lain sebagainya. Punya kemampuan dan keahlian untuk membuat produk-produk ini. Jadi, klaim yang mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, bagaimana mereka mengatur? Seperti anggapan sebagian orang-orang ateis, mereka mengatakan bahwa proses kejadian alam ini dengan melalui proses tahapan evolusi misalnya. Kita tanya kepada mereka yang meyakini akan tahapan evolusi ini. Siapa yang mengatur tahapan-tahapan itu? Jika tahapan itu ada. Bagaimana proses itu tidak terjadi misalnya dari darat ke laut. Tapi mereka membuat dari satu sel, multisel, lautan, daratan, udara. Mereka membuat kesinambungan ini dari sesuatu yang tidak punya planning dan rencana. Insyaallah. Pertanyaan yang paling gampang seringkali orang berdebatkan. Dulu mana ya? Telur atau ayam? Ayam atau telur? Ya, seringkali diperdebatkan akan hal ini. Yang perlu ditanyakan sebelum kita menghabiskan potensi kita, akal kita, waktu kita untuk memperdebatkan mana dulu telur atau ayam atau telur, kita tanya, sebelum ayam ada, makanan untuk ayam ada tidak? Kira-kira ada tidak? Jawabannya sederhana, kalau makanan untuk ayam tidak ada sebelum ayam ada, maka hari ini kita nggak bakal makan ayam. Ayam punah. Ya kan? Karena apa? Karena ketika dia ada, tidak ada makanan untuk ayam. Habis. Sebelum semua makhluk hidup, ini sederhana saya kasih contoh ayam. Nah, siapa yang merencanakan? Sebentar lagi bakal ada ayam nih. Maka siapin dulu makanan yang dibutuhkan oleh ayam. Sebentar lagi bakal ada sapi. Siapkan makanan yang dibutuhkan oleh sapi. Sebentar lagi ada ini, ada itu. Terus demikian. Siapa yang buat rencana ini? Tiba-tiba terjadi begitu saja. Bagaimana ini bisa diterima oleh akal waras? Sesuatu yang sederhana saja dari benda-benda mati yang ada di hadapan kita. Kita tidak bisa menerimanya begitu saja jika ada orang menyampaikan bahwa ini terjadi dengan demikian. Apalagi sesuatu yang sangat kompleks. Dan kemudian salah satu logika dasar yang paling sederhana adalah dengan mencermati suatu produk, itu akan menunjukkan sebagian dari sifat sang produsen. Ya, ketika kita mencermati suatu produk, maka kita akan mengetahui sifat dari sebagian dari sifat sang produsen. Misalnya kita melihat sebuah handphone yang canggih, maka kita akan mengetahui bahwa produsen HP ini adalah seorang yang ahli di bidang software dan hardware. Ya, dia memiliki kemampuan memindahkan software-software dengan kecanggihannya masing-masing dengan fungsi-fungsinya di dalam satu alat ini. Ya, dan dia bisa bukan cuma sekedar mengoperasikannya, bahkan mengupgrade-nya dan terus demikian. Tanpa kita bertemu langsung dengan siapa si produsen itu. Kita nggak kenal. Ya, produk kita ini, handphone kita ini, siapa nama si pembuatnya? Ya, kita nggak kenal sama sekali. Pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita tumpangi, dan segala kacamata yang kita pakai, terus peralatan elektronik yang ada di sekitaran kita. Setiap kita mencermati meja ini misalnya, dengan kita memikirkan meja ini yang terbuat dari kayu, ya pasti yang membuatnya pasti tukang kayu, walaupun kita nggak kenal siapa namanya. Kemudian juga kita akan mengetahui bahwa si tukang kayu ini memiliki potensi dan kemampuan untuk mengolah kayu yang bongkahan itu menjadi sesuatu yang tipis seperti ini dan dengan halus seperti ini. Dia punya kemampuan untuk mengolah warnanya. Ya. Dia punya peralatan-peralatan itu walaupun kita tidak melihatnya. Hanya memikirkan dari produk. Nah, kita berlakukan hal ini kepada sosok kita misalnya manusia. Makhluk hidup yang ada. Telur. Contoh sekedar telur. Ayam yang terlahir dari telur, ketika dia keluar dari cangkang telurnya pecah, jadi ayam. Ayam itu atau burung ini ada sayapnya, ada kakinya, ada paruhnya. Ada segala potensi itu. Pertanyaannya sederhana. Penglihatan. Di dalam cangkang telur dia butuh penglihatan? Nggak butuh. Apakah dia butuh sayap?
Apakah dia butuh? Dia tidak membutuhkan itu semuanya. Namun kenapa itu bisa disediakan di sana? Ini hal-hal yang paling sederhana. Bagaimana juga dengan kita misalnya, ikhwatal iman, kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, salah satu contohnya, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaklah manusia memperhatikan kepada apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan. Perintah ini bukan cuma sekedar melihat, oh menu saya ini ayam goreng, menu saya ini rendang Padang. Bukan cuma sekedar itu. Tapi dari mana dan bagaimana proses makanan itu bisa sampai ke meja kita, sampai ke perut kita, dan bagaimana nanti selanjutnya. Kita melihat ketika kita dalam rahim ibu kita. Dari mana sumber makanan itu? Dari ari-ari plasenta. 9 bulan dari sumber ini. Sampai pada waktunya sumber ini harus diputus. Apakah rezeki terputus karena itu? Subhanallah. Allah switch on sumber lain air susu ibu. Sesuai dengan kebutuhan sang janin. Sampai hari ini ilmu pengetahuan modern angkat tangan untuk bisa menciptakan produk susu seperti ASI. Air susu ibu. Ada seorang ateis pernah diskusi dengan saya tanya, Pak, siapa yang men-switch off plasenta dan kemudian men-switch on air susu yang tidak sewaktu-waktu bisa seorang wanita sewaktu-waktu mengeluarkan ASI-nya. Tapi ada mekanisme besar yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada janin yang semua ilmu pengetahuan modern angkat tangan untuk itu. Dan Allah maha tahu bahwa janin ini dia akan tumbuh besar. Maka ditumbuhkan gigi. Ketika sumber air susu ini habis terputus, Allah buka potensi-potensi yang lain. Dia bisa makan ini, dia bisa makan itu, dia makan dan sebagainya. Tambah usia, tambah besar rezeki yang Allah buka. Dan bagaimana bisa sesuatu yang tidak ada bisa membuat perencanaan sekompleks ini, sedetail ini, mencukupkan seorang ibu sadar siapa yang memberikan konsumsi kepada janinnya. Apakah sang ibu? Dia tidak tahu. Ini mekanisme yang sudah terjadi begitu saja. Siapa yang menyebabkan ASI-nya terproduksi? Dia tidak tahu. Ini mekanisme yang sudah terbentuk pada dirinya. Nah, ini hal yang paling sederhana. Bagaimana kita bisa menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Subhanallah, sederhana, simple. Dari hal-hal yang semuanya ada di sekitar kita, namun seringkali kesombonganlah yang membuat kita ini menolak hakikat itu. Betul, Ustaz. Subhanallah, itu banyak sekali statement dari Ustaz menyadarkan kita. Kita memang butuh diingatkan banyak hal. Tapi mungkin yang paling sederhana sekarang saya ingin mengingatkan Ustaz untuk menikmati secangkir kopi yang sudah disiapkan, Ustaz. Terima kasih. Dan seperti kata Ustaz tadi, kita coba bayangkan produk ini bagaimana bisa nyampe di sini kan? Bismillah. Jadi dari apa yang dikonsumsi, pikirkan gitu ya, Ustaz. Luar biasa. Dan pikiran kita, tadi Ustaz juga bilang banyak sekali pikiran kita terkontaminasi akan hal-hal. Artinya kita merasa kita punya teori tersendiri. Apalagi dengan adanya para pemikir-pemikir seperti ahlul kalam itu, Ustaz. Ya, filosofis itu seolah-olah membawa pikiran seperti itu, Ustaz. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz, jika kita merenungi apa yang sebaiknya harus kita tanamkan dalam pikiran kita untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan kita harus apa, Ustaz, untuk selalu menanamkan pemikiran itu, Ustaz? Baik. Seringkali akal itu menolak karena membuat batasan-batasan yang memang memaksa dia untuk tidak bisa menerima kenyataan yang sebenarnya. Kalau ditanya tentang keberadaan Allah dan bukti akan keberadaannya, keberadaan Allah itu lebih terang ketimbang bukti siang itu sebagai bukti matahari terbit. Lebih kuat dari itu. Bagaimana tidak? Karena matahari siang dan malam Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka bukti keberadaannya lebih terang daripada semua makhluk yang tercipta ini. Nah, karena keberadaan kita pun sebagai bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali ya, karena kita ini membatasi, seperti tadi saya sampaikan, bahwa saya hanya mau beriman kalau bisa saya lihat. Kalau tidak saya lihat, saya tidak mau mengimaninya. Katanya seeing is believing, Ustaz. Ya.
Kenyataannya tidak seperti itu. Dalam kehidupannya sendiri, ketika dia mengimani bapak ibunya sebagai orang tuanya, apa buktinya? Apakah dia sadar ketika dia dikandung oleh ibunya sekian bulan? Dia sadar ketika dia terlahir dari rahim sang ibu? Dia hanya mempercayai klaim itu. Ya. Ternyata tiba-tiba setelah dia dewasa, kamu saya pungut dari panti asuhan. Shock dia. Shock. Iya kan begitu. Ternyata banyak hal di dunia ini yang dia ketahui bukan bersumber dari apa yang seeing is believing. Ternyata banyak di luar itu. Justru bagian daripada keyakinan diri kita adalah suatu hal yang meskipun tidak ada bentuk fisiknya kita harus meyakini. Itu adalah faith atau keyakinan sesungguhnya, Ustaz. Benar. Ya, alhamdulillah. Nah, juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya di luar sana seputar ini semua. Kalau Tuhan itu ada di mana, Ustaz? Ya. Subhanallah. Di mana Tuhan itu saat ini? Baik. Fitrah kita, fitrah manusia. Ketika hati kita sedang galau, ketika hati kita ini lagi hilang pegangan, kemana hati kita mengadah? Menuju ke bawah, kanan, ke atas. Ke atas. Siapapun dia. Maka secara naluri dan fitrah akan mengatakan terserah kepada yang di atas. Di mana-mana atau di atas? Di atas. Di atas. Terserah apapun agamanya. Berarti kalau di mana-mana terserah pada yang di mana-mana. Terserah kepada yang di atas. Karena memang secara fitrah kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu ini maha tinggi. Di tempat yang sangat tinggi, yang maha besar, di tempat yang di luar akal kemampuan manusia. Maka fitrah itulah walaupun ketika kita sedang sujud di tempat yang paling rendah di posisi kita di muka bumi ini, kita sejajarkan kepala kita dengan kaki kita, hati kita kemana? Atas. Bukan kemana-mana. Bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke sini, ke situ. Izin Ustaz, kemudian berkembang lagi. Kalau di atas sebelah mana dan seberapa besar? Ya itu kan pikiran manusia pasti seperti itu, Ustaz. Dia melihat apakah menempati ruang atau tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruang, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu. Dimensi ini ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang memberikan batasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimensi yang diciptakannya, maka dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah di luar kapasitas itu. Maka manusia tidak bisa mencerna secara mutlak tentang keberadaannya tanpa informasi yang jelas. Dari mana informasi yang jelas itu? Dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surat Thaha ayat 5 bahwa Allah yang Maha Pengasih bersemayam berada di atas arsy. Ya, dan arsy ini adalah payungnya seluruh makhluk yang terbesar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa Allah ada di atas arsy. Dan seringkali ketika atas itu yang mana? Saya pernah diskusi dengan seseorang. Saya sampaikan kepada orang tersebut bahwa ketika Anda merasa besar, maka Anda akan gamang dan bingung untuk menentukan mana atas dan mana bawah. Sederhana. Bagaimana kita membandingkan bola bumi ini dengan tata surya yang bisa diakses oleh ilmu pengetahuan manusia? Apa bisa saya katakan bahwa bumi ini dibandingkan dengan tata surya yang bisa diakses oleh ilmu pengetahuan manusia ini jauh lebih kecil dari debu? Maka saya umpamakan begini. Misalnya meja ini. Di bawah meja ini banyak atom yang tidak bisa kita lihat. Ya. Jika di dalam salah satu partikel atom itu bumi dan kita ada di atasnya, di salah satu partikel itu, dimanapun kita di partikel ini dan menunjuk ke atas, maka atasnya adalah meja ini. Kita di bawahnya, jauh. Subhanallah. Paham ya? Ya. Ya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang jauh lebih besar dan lebih tinggi. Jadi batas nggak ada batasnya, Ustaz ya. Artinya kita sangat kecil sekali dibanding penciptaan Allah di luar sana, dan seyogyanya kita harus lebih memuji dan mengakui itu semua, Ustaz ya. Insyaallah. Luar biasa sekali pemirsa, banyak pelajaran penting yang bisa kita dapatkan di The Better Life with Islam. Isi kali ini saya masih punya banyak pertanyaan dan mewakili teman-teman di luar sana banyak sekali pertanyaannya. Insya Allah kalau mengikuti serial ini satu persatu semua pertanyaan akan kita buka, ya, Ustaz ya. Kita kuakkan satu persatu. Termasuk bagaimanakah hadirnya Quran, lalu bagaimanakah prosesnya
hadis itu berjalan dari satu titik ke titik lain? Mengapa kita mempercayai seorang yang hidup dan berbicara di 1400 tahun yang lalu? Apakah ini masuk ke logika, dan apakah logika ini wah luar biasa, Ustaz. Tapi kita simpan dulu rasa penasaran. Yang pasti saya ingin mengingatkan Anda dan kita semua, terutama saya, tentang beberapa hal yang sangat penting. Ketika kita meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, ingatlah tadi yang Ustadz juga bilang, bagaimanakah mungkin sesuatu yang ada datang dari sesuatu yang tidak ada? Kalau Anda percaya Tuhan itu tiada, mana mungkin kita semua dan semua ini ada? Bagaimana mungkin yang ada datang dari sesuatu yang tidak ada? Yang kedua, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa membuat, mengatur, mengorganisir, memanage, memberi makan, semua memplanning dengan baik. Tidak hanya menciptakan seekor semut, kura-kura, tapi juga memberi makan, memastikan rezekinya juga ada di situ, Ustaz. Itulah karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Banyak pelajaran. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, sehat selalu. Ya. Pemirsa, itulah akhir dari The Better Life of Islam. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan Anda tulis komentar di YouTube channelnya Sahla TV. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan pasang notifikasi on. Biasanya gitu, Ustaz. Like, follow nggak ya? Like, follow, subscribe gitu. Terus jangan lupa dipasang ini, karena setiap saat insya Allah Sahla TV akan menghadirkan konten-konten terbaik yang mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan dari Anda seputar Islam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.